Media pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7, khususnya di SMP Negeri 7 Alasa, oleh Fidarman Hulu, SPD. Materi ini adalah kebutuhan manusia dan alat pemenuhan kebutuhan. Tujuan pembelajaran: setelah pembelajaran dengan menggunakan model Problem Based Learning atau PBL pada materi kebutuhan manusia dan alat pemenuhan kebutuhan, peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian kebutuhan manusia dan alat pemenuhan kebutuhan. 2. Mengklasifikasikan macam-macam kebutuhan manusia dan alat pemenuhan kebutuhan. Dan yang ketiga adalah menyebutkan dan menjelaskan macam-macam kebutuhan manusia dan alat pemenuhan kebutuhan. Kita masuk pada bagian yang pertama, kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Contohnya, bagi mereka yang lapar, menuntut untuk dipenuhi makan. Begitu juga mereka yang haus harus segera minum. Bagian A, macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Yang pertama, kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contoh, makanan. Apabila tidak dipenuhi maka manusia tidak bisa hidup. Pakaian. Kebutuhan ini harus dipenuhi karena manusia perlu bersosialisasi dengan sesama. Dan apabila tidak dipenuhi maka akan mengalami kesulitan dalam pergaulan. Perumahan merupakan kebutuhan tempat untuk berteduh, istirahat, dan melepas lelah sehingga kebutuhan ini mutlak harus dipenuhi. Bagian 2, kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak terganggu kelangsungan hidup. Contoh, lemari, perabot rumah tangga, radio, arloji, sepatu, dan lain-lain. Ketiga, kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Biasanya, kebutuhan ini berhubungan dengan harga diri orang tersebut. Apabila seseorang mampu memiliki barang-barang mewah, contoh, rumah mewah, perhiasan, mobil mewah. Bagian B, macam-macam kebutuhan menurut sifat. Macam-macam kebutuhan menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang sifatnya memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Contoh, kebutuhan akan makan, minuman, kesehatan, dan olahraga. 2. Kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Apabila kebutuhan ini terpenuhi, akan merasa puas, aman dan tenang. Contoh, rekreasi, agama, nonton TV, baca buku, dan pendidikan. Macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Menurut waktunya, kebutuhan manusia dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Apabila pemenuhan kebutuhan ini tidak dilakukan dengan segera, akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidupnya. Contoh, makanan bagi orang yang sedang kelaparan.
minuman bagi orang yang sedang haus, obat bagi orang yang sedang sakit. 2. Kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Pemenuhan ini dapat dipersiapkan dari sekarang, contohnya menabung. D. Macam-macam kebutuhan menurut subjek. Menurut subjek yang merasakannya, kebutuhan manusia dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Kebutuhan individual, yakni kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Kebutuhan ini dirasakan oleh diri pribadi seseorang dan pemenuhannya dilakukan secara individu. Contoh, makan, minum, sepatu, kacamata. Kebutuhan tergantung dari keinginan masing-masing. 2. Kebutuhan kelompok atau kolektif. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contoh, jalan raya, jembatan, sekolah, pasar, dan lapangan. Kebutuhan manusia yang satu dengan yang lain berbeda ragam dan jumlahnya. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat pendapatan, status sosial, dan perbedaan selera. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, alat pemenuhan kebutuhan. Bagian A, alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya, alat pemuas kebutuhan dibedakan menjadi dua, yaitu barang ekonomis. Barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan, baik material maupun fisik. Contoh barang ekonomis dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 2. Barang bebas. Barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan, misalnya sinar matahari, udara, dan air. B. Alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Berdasar hubungannya dengan barang lain, barang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain, dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contohnya, nasi bisa diganti fungsinya dengan singkong, dan gula merah bisa digantikan dengan gula putih. 2. Barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Karena bila tidak salah satu, maka barang tersebut kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Contohnya, motor tidak akan jalan kalau tidak ada bensin. Kompor tidak menyala kalau tidak ada gas atau minyak tanah. Bagian C. Alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Dilihat dari tujuan penggunaannya, barang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Barang produksi atau barang modal. Barang produksi disebut juga barang modal karena barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses dahulu baru dapat digunakannya. Barang ini dapat menghasilkan barang lain, contohnya lahan, mesin, dan gedung. 2. Barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang ini banyak ragamnya, tergantung dari masing-masing individu yang menginginkan. Contohnya buku tulis yang kalian butuhkan untuk belajar dan alat tulis. Bagian D. Alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Berdasarkan proses pembuatan, alat pemuas kebutuhan dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu 1. Barang mentah. Barang mentah adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contoh, padi belum bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan karena masih berupa barang mentah dan harus melalui proses dahulu. Begitu juga kayu belum digunakan bila belum dibentuk dulu menjadi perabot.
2. Barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang masih dalam proses produksi. Contohnya, benang sebelum dibuat kain dan tepung sebelum dibuat kue. Ketiga, barang jadi. Barang jadi adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya nasi, kue, alat, tulis, tas, baju, celana, dan pensil. Nah, demikian tadi materi yang Bapak tampilkan melalui video ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih.